Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rina Oktaviani Putri dengan C1 Channel 264. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Nah, adapun pokok pembahasannya sendiri yaitu yang pertama mengenai pengertian analisis data, yang kedua mengenai jenis analisis data, yang ketiga mengenai teknik analisis data, yang keempat mengenai langkah dalam analisis data, yang kelima mengenai interpretasi hasil analisis data. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian analisis data. Nah, jadi menurut para ahli itu ada bermacam-macam pengertian. Menurut Susan Steinberg dalam bukunya Sugiono yang diterbitkan tahun 2006, yaitu hal kritis dalam penelitian, sehingga hipotesisnya itu dapat dikembangkan dan juga dievaluasi. Sedangkan menurut Spartley dalam bukunya Sugiono yang diterbitkan tahun 2006, yaitu suatu cara berpikir kritis terkait pengujian terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Sugiono sendiri, yaitu suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh untuk ditarik kesimpulannya. Nah, berdasarkan dari tiga pengertian para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa analisis data itu adalah pola pikir dalam mengolah data untuk menjadikan data tersebut sebagai suatu informasi yang mudah dipahami dan juga bermanfaat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah dalam penelitian. Nah, kemudian ke pembahasan yang kedua yaitu terkait jenis analisis data, di mana analisis data ini merupakan suatu proses yang sangat penting dalam memperoleh temuan-temuan penelitian. Nah, data itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada data bermuatan kualitatif dan juga ada data bermuatan kuantitatif. Di mana data bermuatan kualitatif itu adalah data yang diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, dan juga keberadaannya itu adalah catatan lapangan, yaitu berupa kalimat baik dari hasil wawancara, observasi, ataupun suatu pemaknaan peneliti. Sedangkan kalau data bermuatan kuantitatif, itu keberadaan datanya adalah berupa angka atau kuantitas, baik itu dari hasil suatu pengukuran atau jumlah penggabungan. Contohnya itu seperti data sensus atau angka hasil tabulasi atas jawaban hasil wawancara. Nah, kemudian ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai teknik analisis data. Nah, berdasarkan jenis muatan data tersebut kan ada data bermuatan kualitatif dan juga ada data bermuatan kuantitatif. Maka teknik analisis datanya juga berdasarkan data kuantitatif dan data kualitatif. Di mana kalau data kuantitatif itu ada statistik deskriptif dan juga ada statistik inferensial. Di mana statistik inferensial ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada statistik paramatik dan juga ada statistik non-paramatik. Nah, kalau statistik deskriptif itu adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Di mana yang termasuk statistik deskriptif itu ada tabel distribusi frekuensi, yaitu menggambarkan pengaturan data secara teratur di dalam suatu tabel. Nah, data itu diatur secara berurutan sesuai besar kecilnya angka atau digolongkan di dalam kelas-kelas. Kemudian ada distribusi persen, yaitu pengaturan data dalam bentuk persen, di mana itu ada rumusnya frekuensi individu dibagi dengan jumlah frekuensi keseluruhannya dikali dengan 100%. Kemudian ada pengukuran tendensi sentral, yaitu dengan mengukur mean atau rata-rata, mode atau nilai yang sering muncul, dan juga median atau nilai tengah. Kemudian kalau statistik inferensial, ada statistik paramatik dan juga ada statistik non-paramatik. Nah, kalau statistik paramatik itu digunakan untuk menganalisis data-data yang memiliki sebaran mana saja. Contohnya itu ada normalitas, homogenitas, uji T, dan juga ANOVA. Nah, kalau statistik non-paramatik itu biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data nominal atau ordinal. Contohnya itu ada kolerasi Spearman atau Spearman Rank Order Correlation dan juga Chi-square. Sedangkan untuk data kualitatif itu sendiri telah dilakukan analisis sebelum di lapangan, selama di lapangan. Nah, kalau analisis sebelum di lapangan itu adalah analisis di mana fokusnya itu hanya sementara.
dan akan berkembang setelah si peneliti itu memasuki lapangan. Kemudian ada analisis selama di lapangan dengan model Miles dan Huberman, di mana itu sendiri ada 3 tahapan, yaitu yang pertama ada reduksi data, yaitu kita berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, kemudian kita mencari pola dan juga temanya. Kemudian ada penyajian data, yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, ataupun dalam bentuk sebagainya. Kemudian ada verifikasi data, yaitu kita menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Bisa jadi kesimpulan yang kita tarik itu menjawab rumusan masalah yang telah kita rumuskan di awal, atau bisa jadi tidak, karena rumusan masalah dan masalahnya itu hanya bersifat sementara. Kemudian yang keempat itu ada langkah dalam analisis data. Nah, menurut Sukardi itu ada beberapa langkah yang perlu dilalui. Di mana langkahnya itu yang pertama ada scoring, yaitu pemberian nilai pada jawaban yang telah kita kumpulkan. Nah, di mana setiap instrumen pertanyaan yang dimunculkan pada instrumennya itu ada diberi angka-angka. Misalnya atas jawabannya itu selalu, maka itu dapat skor 3. Terus atas jawaban belum tentu dapat skor 2, dan atas jawaban tidak itu dapat skor 1. Kemudian setelah itu kedua kita melakukan tabulasi, yaitu menggambarkan jawaban responden dengan cara tertentu. Misalnya memberi skor lagi, terus kita memberikan kode pada yang tidak diberi skor. Kemudian langkah ketiga kita mendeskripsikan data, di mana itu kita menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga membuat jawabannya itu lebih dimengerti. Kemudian langkah yang keempat atau yang terakhir yaitu uji statistik. Nah, jadi itu berupa pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang berlaku. Nah, sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang diambil. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai interpretasi hasil analisis data. Nah, jadi menurut Muhammad Nazir dalam bukunya yang diterbitkan 2005, pengertian penafsiran data itu bermacam-macam, yaitu penafsiran data adalah penjelasan yang terperinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan. Terus penafsiran itu dapat menghubungkan suatu penemuan studi eksploratif menjadi suatu hipotesis untuk suatu percobaan yang lebih teliti lainnya. Kemudian penafsiran berkehendak untuk membangun suatu konsep yang bersifat menjelaskan atau explanatory concept. Sedangkan menurut Springer dalam Sukma Dinata 2009 mengemukakan beberapa teknik menginterpretasikan hasil analisis data kualitatif, yaitu yang pertama kita harus memperluas analisis dengan mengajukan beberapa pertanyaan, terus hubungan temuan dengan pengalaman pribadi, minat nasihat dari teman yang kritis, hubungan hasil-hasil analisis dengan literatur, dan kembalikan pada teorinya. Nah, baiklah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.